Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwer TV. PKS minta pemerintah Indonesia dukung kekuasaan Taliban karena sepaham ya, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Belakangan ini konflik Afghanistan dan Taliban menjadi pembicaraan hangat dunia internasional setelah diberitakan mereka berhasil menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Pro dan kontra mewarnai aksi perebutan kekuasaan tersebut. Menurut pihak yang pro, mereka percaya bahwa kelompok Islam garis keras ini telah berubah dan lebih terbuka. Untuk kekuasaan barunya, mereka berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk ancaman dan balas dendam terhadap orang-orang yang melawan mereka. Pihak mereka juga berjanji akan membangun pemerintahan yang berbeda dari masa kepemimpinannya pada tahun 1996 hingga 2001. Sementara bagi pihak yang kontra dengan pendudukan mereka di Afghanistan adalah perhatian terhadap moderasi dalam beragama dan isu mengenai bias gender. Sementara itu, ketakutan sebagian besar masyarakat yang ingin eksodus dari tanah kelahiran mereka terjadi lantaran adanya kekhawatiran serta ketakutan akan ancaman dari pihak mereka. Berbagai teror yang akan menyambangi di kehidupan masyarakat karena berbeda pandangan dan ideologi. Di dalam negeri, pro dan kontra terkait konflik negara tersebut dan kelompok tersebut pun terjadi. Kini bermunculan wajah-wajah dari jubir, pendukung hingga simpatisan mereka. Mereka secara terang-terangan beryuforia dengan kemenangan kelompok tersebut atas pemerintahan Afghanistan. Dukungan serta sanjungan mengalir baik lewat wawancara TV maupun via media sosial. Kali ini Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh kekuasaan kelompok tersebut di Afghanistan. Menurut HNW, kelompok itu telah mengumumkan beberapa hal dalam isu menghargai hak perempuan dan anak, tidak menoleransi tindakan terorisme, dan akan membangun pemerintahan yang moderat. Bagi saya, permintaan HNW kepada pemerintah untuk mendukung kekuasaan kelompok tersebut terlalu berlebihan. Pemerintah Indonesia tidak begitu saja percaya dengan ucapan mereka yang telah terbuka dan berbeda. Setidaknya dukungan akan mengalir apabila kekuasaan kelompok tersebut di Afghanistan berjalan minimal setahun atau 2 tahun untuk melihat komitmen mereka atas janji-janjinya. HNW tidak berpikir bahwa kelompok yang menguasai pemerintahan Afghanistan dengan tidak sah adalah kelompok Islam garis keras yang setali tiga uang dengan paham radikal. Setelah pendudukan kelompok atas pemerintahan Ashraf Ghani dikuasai, situasi dan kondisi di Afghanistan tak menentu. Banyak warga Afghanistan merasakan teror dan intimidasi dengan kehadiran kelompok bersenjata tersebut. Tidak mungkin ideologi yang keras dan kaku bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Jangan mudah percaya dengan janji-janji surga yang telah dideklarasikan oleh kelompok yang berbahaya non-radikal dan telah dicap teroris. Karena dunia tahu bahwa mereka adalah kelompok pembangkang yang tidak pro terhadap kebebasan berdemokrasi. Dunia internasional pun tahu bahwa mereka tidak akan menerapkan sistem demokrasi dan hanya menerapkan hukum syariah sesuai pemaknaan kelompok tersebut. Sehingga sangat kecil kemungkinan kelompok itu akan berubah sebagai kelompok moderat serta menjunjung hak-hak perempuan di Afghanistan. Bertolak belakang dengan HNW yang mengaku bahwa ia menyambut baik perubahan sikap kelompok tersebut saat ini. Ia memberikan pandangannya bahwa dunia internasional dapat memberikan kesempatan kepada pihak mereka untuk memimpin Afghanistan. Ya, inilah kondisi yang sebenarnya, bahwa PKS yang berpaham Ikhwanul Muslimin sejalan dengan kelompok tersebut. Kita bisa lihat politik yang dimainkan oleh PKS selalu berkaitan dengan Islam adalah solusi. Begitupun dengan mereka yang menjunjung ideologi syariah yang artinya hukum Islam harus ditegakkan. Bagi saya, permintaan HNW untuk mendukung kelompok tersebut yang merebut pemerintahan Afghanistan secara inkonstitusional sangat bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang di Pancasila, di mana nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan pada kemanusiaan yang menjunjung tinggi demokrasi dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
Politikus PKS yang juga wakil ketua MPR ini mengingatkan bahwa sikap politik Indonesia adalah bebas aktif, harus memberikan dukungan kepada nasib rakyat di Afghanistan. Indonesia harus juga berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana yang diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tutur HNW. Dalam hal ini HNW juga lupa bahwa kelompok tersebut adalah kelompok berbahaya yang berpaham Islam garis keras atau radikal. Indonesia memang menganut politik bebas aktif, tapi bukan berarti mendukung semua aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pun dengan perdamaian dunia, Indonesia akan berupaya mendamaikan konflik di Afghanistan apabila diminta oleh kedua pihak yang bertikai. Jangan merasa sok menjadi juru damai apabila tidak menemukan titik temu yang bermanfaat bagi kedua pihak yang berakibat timbulnya masalah baru. Pemerintah Indonesia hendaknya wait and see apa yang terjadi setelah mereka berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Jangan sampai mendapat label pahlawan kesiangan hanya untuk mencampuri urusan internal dalam negeri mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwer TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwer TV. So jagoan tapi berani keroyokan, ngaku keturunan Nabi tapi suka menganiaya, ditulis oleh Jo Putra. Mengaku sebagai keturunan Nabi ke-29, perilaku dan tindakan Bahar Smith selalu menjadi perbincangan. Pengakuannya menjadi perdebatan karena sikap dan perbuatan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak sesuai serta tidak mencerminkan sikap Nabi. Sorotan dari masyarakat tentang penganiayaan kembali terjadi tatkala Bahar Smith berselisih dengan sesama tahanan Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur Bogor. Penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Di sini penulis tidak membahas masalah utang Bahar Smith yang katanya mengaku orang kaya menurut pengacaranya. Sikap Sojagoan merasa memiliki ilmu bela diri yang digunakan untuk merugikan orang lain jauh dari perbuatan dan teladan sang Nabi. Akhlak bejat ulama abal-abal ini sangat pas untuk dijadikan bahan obrolan. Sebagaimana kita ketahui, kasus Bahar Smith yang mengaku ulama dipidanakan lantaran beberapa kasus penganiayaan seperti menghabisi anak-anak di bawah umur dan pemukulan terhadap seorang pengemudi taksi online. Mengaku sebagai keturunan Nabi sangat bertolak belakang dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang justru memiliki sifat pemaaf dan lembut hati. Kejadian penganiayaan berulang yang dilakukan Bahar Smith sebagai contoh keturunan yang belum tentu mempunyai akhlak yang baik. Bagi penulis, satu pohon bisa menghasilkan buah yang baik dan yang busuk. Dengan perbuatan-perbuatan Bahar Smith yang tidak terpuji, Pablo Benua, seorang pengacara dan suami artis Ray Utami, mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah Bahar Smith yang telah menganiaya Rian Jombang. Melalui Instagram pribadinya, Pablo mempertanyakan gelar ulama yang disandang oleh pria berambut panjang ini. Pablo pun menantang Bahar Smith untuk berpartisipasi di ring MMA. Apakah ini orang pantas dijadikan ulama? Udah di penjara, ngutang 10 juta rupiah. Pas ditagih malah yang nagih dianiaya. Ngaku ulama tapi kelakuannya bajingan. Ini orang sedikit main tangan. Pengen banget gue kalau dikasih kesempatan gue nantang di ring MMA. Ini orang. Tulis Pablo Benua. Saya setuju dengan Pablo jika